Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame. Oke kawan-kawan, berbagi informasi seputaran Pi Network. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan dukung terus channel ini agar semakin berkembang dan semakin semangat untuk membagikan informasi-informasi perkembangan yang menarik dari Pi Network ya. Nah, bukan KIC atau incomplete ecosystem. Ini alasan sebenarnya Pi belum meluncurkan mainnetnya. Jaringan Pi telah menjadi sorotan dunia kripto dengan misi ambisiusnya untuk menciptakan jaringan Pi digital yang aman, terdesentralisasi dan berbasis kepercayaan. Tujuan utama adalah untuk membuka mainnetnya, ya, memungkinkan semua pioner untuk secara resmi memiliki Picoin mereka. Namun, meskipun banyak komunitas pioner percaya bahwa pembukaan mainnet hanya terkait dengan jumlah individu yang terverifikasi KIC dan ekosistem jaringan yang kuat, ternyata ada faktor lain yang mempengaruhi proses ini. Ya, pembukaan Pi mainnet adalah langkah penting dalam pengembangan jaringan Pi karena itu berarti Pi akan beroperasi sebagai jaringan yang sepenuhnya terdesentralisasi dan memungkinkan semua pioner untuk memiliki Picoin mereka secara legal. Nah, meskipun awalnya diyakini bahwa dua persyaratan utama, yaitu jumlah individu yang diverifikasi KIC dan ekosistem jaringan yang kuat, akan cukup untuk membuka mainnet, ternyata ada faktor tambahan yang mempengaruhi proses ini. Nah, jumlah perintis yang bertransisi ke mainnet, faktor penentu tambahan dalam pembukaan mainnet adalah jumlah pioner yang berhasil melakukan transisi ke tahap ini. Ini melibatkan penyelesaian langkah 7 dalam proses KIC. Sementara banyak perintis telah berhasil menyelesaikan langkah 6 dari proses KIC. Mereka mengalami kemacetan saat mencapai langkah 7. Yang mengakibatkan penundaan proses transfer Pi ke mainnet, ya. Nah, tantangan dalam proses KIC, proses Know Your Customer KIC merupakan langkah penting untuk memastikan keamanan dan keandalan jaringan Pi dalam proses ini. Pelopor diminta untuk memverifikasi identitasnya dan memberikan informasi pribadi tertentu untuk menghindari tindakan penipuan dan aktivitas ilegal. Namun, beberapa perintis mungkin mengalami kesulitan melalui proses KIC. Masalah terjadi ketika pioner memberikan alamat dompet yang tidak cocok atau tidak cocok dengan yang tercatat di bagian 3 dan 7. Selama proses verifikasi, hal ini dapat menyebabkan keterlambatan proses transfer Pi ke mainnet karena informasi yang tidak konsisten. Kebijakan keamanan tim inti Pi, selain tantangan dalam proses KIC, kebijakan keamanan yang diterapkan oleh tim inti Pi juga mempengaruhi kelancaran pembukaan mainnet dalam upaya menjaga keamanan jaringan Pi. Dalam potensi risiko keamanan, tim inti Pi mungkin memilih untuk menunda transfer otomatis untuk saldo yang lebih besar. Penundaan transfer otomatis ini dapat dilakukan untuk tujuan mengecek dan memastikan bahwa tidak ada aktivitas mencurigakan atau potensi kejahatan yang terkait dengan akun tersebut. Namun, tindakan ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam membuka mainnet karena transaksi manual memerlukan lebih banyak waktu dan sumber daya, ya. Kendala dalam proses KIC, Know Your Customer, merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi kelancaran pembukaan mainnet Pi. KIC adalah prosedur verifikasi identitas penting untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas pengguna untuk menghindari penipuan, pencucian uang, dan aktivitas ilegal lainnya. Nah, ketidakcocokan informasi, ya, beberapa perintis mungkin menghadapi masalah karena memberikan informasi yang tidak sesuai atau tidak konsisten selama proses KIC. Misalnya, alamat dompet yang mereka berikan mungkin tidak sesuai dengan informasi yang mereka berikan sebelumnya di bagian 3 dan bagian 7 dalam proses KIC. Ketidakcocokan
Informasi ini dapat menyebabkan terhambatnya proses verifikasi dan mencegah pioner bertransisi ke tahap mainnet. Kesalahan data selanjutnya ya kawan-kawan. Nah, human error dalam pengisian data pada saat proses KYC juga menjadi masalah yang sering terjadi. Misalnya kesalahan penulisan nama, alamat atau data pribadi lainnya dapat mengakibatkan penolakan verifikasi. Oleh karena itu, penting bagi pioner untuk memeriksa dengan cermat setiap informasi yang mereka berikan agar sesuai dengan data yang ada. Terus kendala teknis. Terkadang kesulitan teknis dapat mempengaruhi proses KYC. Masalah teknis platform atau server verifikasi dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses verifikasi. Ini dapat mempengaruhi pembukaan mainnet. Dan selanjutnya ketidakpatuhan terhadap persyaratan KYC. Setiap platform atau layanan memiliki persyaratan KYC yang berbeda-beda. Beberapa perintis mungkin mengalami masalah karena tidak memenuhi syarat KYC yang diberlakukan oleh jaringan Pi. Masalah ini dapat terjadi jika pioner memberikan dokumen atau data yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh jaringan Pi. Nah, banyaknya aplikasi KYC ya, jaringan Pi telah menarik minat banyak orang dari seluruh dunia. Jumlah aplikasi KYC yang tinggi dapat menyebabkan tumpukan permintaan verifikasi yang pada gilirannya memperlambat proses verifikasi dan pembukaan mainnet. Untuk mengatasi tantangan ini, tim core team ya perlu terus meningkatkan proses KYC dan memberikan panduan yang jelas bagi pelopor dalam pengisian data dengan benar. Selain itu, mereka juga perlu menangani masalah teknis yang mungkin terjadi untuk memastikan proses verifikasi berjalan lancar. Dalam situasi di mana terdapat ketidaksesuaian atau kesalahan informasi, komunitas yang efektif dengan pioner dengan membantu memperbaiki masalah dan memastikan bahwa proses KYC dapat diselesaikan dengan sukses untuk sebanyak mungkin pioner. Fokus tim inti untuk meningkatkan partisipasi pioner merupakan langkah kunci dalam mencapai pembukaan mainnet yang sukses. Meningkatkan partisipasi pioner berarti melibatkan lebih banyak anggota komunitas dalam proses transaksi dan penggunaan aktif jaringan Pi. Selanjutnya, mengoptimalkan antarmuka pengguna. Tim inti terus bekerja untuk meningkatkan antarmuka pengguna user interface ya dalam aplikasi Pi Network dengan menyediakan antarmuka yang intuitif, mudah digunakan dan ramah pengguna. Lebih banyak pioner akan merasa nyaman berinteraksi dengan jaringan Pi. Mengoptimalkan antarmuka juga memastikan KYC Pi dan proses transaksi berjalan lebih lancar. Selanjutnya, pendidikan dan panduan. Core team ya menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk mendapatkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, mereka memberikan panduan yang jelas dan komprehensif dengan cara bergabung dengan jaringan Pi. Nah, belajar selanjutnya ini insentif untuk partisipasi ya. Core team memberikan insentif bagi pioner yang berpartisipasi aktif dalam jaringan melalui program seperti menambang atau hadiah Pi. Pioner diberikan hadiah Pi yang dapat mereka kumpulkan melalui aktivitas sehari-hari, mengundang teman untuk bergabung ya atau berkontribusi dalam pembangunan komunitas. Terus komitmen terhadap keamanan. Core team selalu mengutamakan keamanan jaringan dan memberikan jaminan keamanan bagi pelopor. Tim inti atau core team menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya. Selanjutnya, interaksi ya dengan komunitas. Tim Pi-Core secara teratur berkomunikasi dengan dan berinteraksi dengan anggota komunitas. Mereka mendengarkan masukan, tanggapan, dan saran dari para pelopor. Nah, selanjutnya kemitraan strategis ya teman-teman. Core team menjalin kemitraan strategis dengan organisasi atau proyek lain yang sejalan dengan visi dan nilai jaringan Pi. Untuk menjawab tantangan ini, core team berfokus pada peningkatan partisipasi pioner dalam proses transaksi. Mereka juga mengoptimalkan antarmuka
ya kepada penggunanya ya. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu, ini sebagai pencerahan buat kita semua agar kita semakin paham dan tahu ya tentang ya perkembangan Pi Network ya, visi misi Pi Network tentunya. Oke. Nah, ini sebagai ilmu buat kita, tambahan ilmu buat kita ya. Oke, kawan-kawan semua. Salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.